Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aura Odelia Apri. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas macam-macam konflik sosial. Yang pertama, berdasarkan tujuan organisasi. A. Konflik fungsional. Konflik yang memberi dampak positif karena dapat mendorong perbaikan, perubahan, atau kemajuan. Contohnya seperti perbedaan pendapat antara guru dalam rapat sekolah tentang metode pembelajaran yang paling efektif. Konflik ini menghasilkan sistem pembelajaran yang lebih baik lagi. B. Konflik disfungsional. Konflik disfungsional sendiri yaitu konflik yang bersifat merugikan dan menghambat tujuan bersama. Contohnya seperti pertengkaran antara anggota OSIS yang menyebabkan program kerja tidak dapat berjalan sesuai dengan kehendak mereka. Yang kedua, berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yaitu ada 3. Yang pertama, konflik vertikal, dan yang kedua, konflik horizontal, dan yang ketiga, konflik diagonal. Konflik vertikal sendiri itu terjadi antara pihak yang berbeda tingkat atau kedudukan. Contoh, konflik antar buruh dengan pimpinan perusahaan karena masalah upah. Dan yang kedua, konflik horizontal, terjadi antara pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara. Konflik contohnya seperti konflik antar siswa satu kelas karena persaingan akademik. Yang ketiga, konflik diagonal, terjadi karena ketidaksesuaian wewenang biasanya antara pihak yang berbeda tetapi saling terkait. Contohnya seperti pegawai merasa dirugikan oleh kebijakan kepala bagian lain yang bukan atasannya langsung. Yang ketiga itu berdasarkan sifat pelaku yang berkonflik, yaitu seperti konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka sendiri adalah konflik yang tampak jelas dan diketahui banyak orang. Contohnya seperti aksi demonstrasi di depan gedung DPR, protes warga terhadap pembangunan yang tidak merata. Dan yang kedua, konflik tertutup. Konflik tertutup adalah konflik yang tidak ditampilkan secara langsung dan sering dipendam atau tersembunyi. Contohnya sendiri seperti rasa iri dengan rekan kerja yang hanya dibicarakan di belakang. Yang keempat, kita masuk ke berdasarkan waktu terjadinya. A. Konflik sesaat, dan B. Konflik berkelanjutan. Konflik sesaat sendiri adalah konflik yang terjadi sebentar dan cepat selesai. Contohnya seperti kesalahpahaman antar teman karena salah paham pesan atau chat. Dan yang kedua, konflik berkelanjutan, konflik yang berlangsung lama dan sulit diselesaikan. Contohnya seperti konflik agraria antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Yang kelima, konflik berdasarkan pengendalian. Ada 2 nih, yang pertama konflik terkendali, yang kedua konflik tidak terkendali. Konflik terkendali sendiri adalah konflik yang masih bisa dikontrol dan tidak menimbulkan kekerasan besar. Contohnya seperti debat calon ketua OSIS yang bersifat tertib. Dan yang kedua adalah konflik tidak terkendali, konflik yang berujung anarkis dan sulit dikendalikan. Contoh pada konflik tidak terkendali seperti kerusuhan massa yang menyebabkan pembakaran fasilitas umum. Dan yang keenam, ada konflik berdasarkan sistematikanya. Yang pertama ada konflik sistematis, konflik yang direncanakan dan terorganisasi dengan baik. Contohnya seperti gerakan buruh nasional yang terkoordinasi menuntut kenaikan upah. Dan yang kedua, konflik non-sistematis. Konflik non-sistematis sendiri terjadi karena spontan tanpa perencanaan. Contohnya seperti perkelahian antar warga karena salah paham saat di jalan. Yang ketujuh nih, kita masuk ke konflik berdasarkan konsentrasi aktivitas manusia. Yang pertama, konflik ekonomi. Konflik ekonomi adalah tentang masalah mata pencaharian. Contohnya seperti pedagang dengan minimarket. Dan yang kedua adalah sosial, perbedaan status. Contohnya seperti diskriminasi. Dan yang ketiga, budaya adalah perbedaan adat dan suku. Contohnya penolakan budaya asing. Dan yang keempat, politik, perebutan kekuasaan. Contohnya seperti konflik pada pemilu. Dan yang kelima seperti konflik pertahanan, yaitu keamanan negara. Contohnya seperti konflik bersenjata. Setelah itu konflik agama seperti perbedaan keyakinan, yaitu contohnya intoleransi. Baik, kita masuk ke konflik terakhir, yaitu macam-macam konflik menurut Sarjono Sukanto.
Ada 5. Yang pertama, konflik pribadi. Yang kedua, konflik politik. Yang ketiga, konflik rasial. Yang keempat, konflik antar kelas sosial. Dan yang kelima, konflik antar negara. Yang pertama, konflik pribadi, yaitu konflik antar individu karena perbedaan kepentingan. Contohnya, pertengkaran antar teman. Dan yang kedua, konflik politik. Konflik politik adalah karena perebutan kekuasaan atau jabatan. Contohnya seperti perselisihan antar partai politik. Yang ketiga, konflik rasial. Konflik rasial sendiri akibatnya seperti perbedaan ras dan warna kulit. Contohnya diskriminasi terhadap ras tertentu. Yang keempat, konflik antar kelas sosial. Konflik antar kelas sosial adalah konflik yang terjadi antara kelompok sosial yang berbeda. Contohnya seperti buruh menuntut upah kepada pengusaha. Dan yang kelima adalah konflik internasional, yaitu konflik yang terjadi antar negara, seperti sengketa wilayah perbatasan. Sekian dari macam-macam konflik sosial. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah tingkah dan salah dalam menjelaskan. Mohon diterima dan terima kasih.